Selasa 21 September 2021. Shalom, saudara dan saudariku seiman. Pernahkah Anda menjumpai orang yang selalu menolak untuk terlibat dalam pelayanan gerejani karena alasan merasa tidak layak atau tidak pantas? Saya yakin bahwa kita pasti pernah memiliki pengalaman demikian. Atau mungkin saja kita sendirilah orangnya. Orang yang selalu menganggap dirinya tidak layak atau tidak pantas untuk aktif dalam pelayanan, seringkali terjebak dalam pikiran bahwa para pelayan gereja adalah orang yang tidak bercacat celah sedikit pun, atau orang yang hidupnya suci karena memiliki kehidupan rohani yang baik. Padahal tidak ada syarat demikian untuk berpartisipasi dalam pelayanan gerejani. Gereja selalu terbuka bagi siapapun yang ingin melayani Allah dan sesamanya, karena gereja sejatinya adalah milik semua dan berkarya bagi semua. Saudara dan saudariku seiman, perikop Injil yang menjadi dasar refleksi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Secara garis besar, muatan kisah yang dipaparkan di dalamnya berbicara tentang panggilan Matius, sebab pada hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan penulis Injil. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sebelum mengikuti Yesus, Matius bisa dikatakan tidak termasuk ke dalam kumpulan orang baik seturut perspektif sesamanya. Hal ini bisa terjadi karena profesi yang digeluti oleh Matius amat disoroti, bahkan dilawan oleh orang-orang di sekitarnya, yakni pemungut cukai. Bagi bangsa Yahudi, pemungut cukai adalah kaki tangan bangsa Romawi karena mereka memungut pajak untuk kepentingan penjajah. Mereka juga dinilai sebagai pengkhianat bangsanya karena demi memenuhi pundi-pundi penguasa, mereka bersedia untuk menguras habis kantong-kantong saudara-saudarinya sendiri. Cara-cara yang mereka gunakan pun kerap kali tidak bisa ditolerir karena amat memberatkan, bahkan terkesan memaksa hingga menjurus pada kekejaman. Tetapi mereka sama sekali tidak peduli. Mereka tetap terus melakukannya karena bila penguasa senang, hidup mereka juga tenang. Maka atas tampilan yang tidak berperi kemanusiaan ini, pemungut cukai sungguh dibenci dan dijauhi dalam relasi pergaulan harian. Saudara dan saudariku seiman, biarpun para pemungut cukai tidak mendapat tempat di hati saudara dan saudari sebangsanya, Yesus memiliki pandangannya tersendiri, terutama bagi sosok Matius. Matius ternyata masih berada dalam jangkauan hati Yesus. Sebagai buktinya, saat Yesus menjumpai Matius di rumah cukai dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Tanpa ragu, Matius segera mengikuti Yesus dan mengajak Yesus untuk makan bersama di rumahnya. Hal ini bisa terjadi dengan begitu cepat karena Yesus mampu memperlakukan Matius dengan suatu pendekatan yang berbeda sama sekali dengan orang-orang di sekitarnya. Matius tidak dianggap sebagai lawan, melainkan kawan. Sebab Yesus melihat bahwa kesalahan yang dibuat oleh Matius dalam menekuni profesinya bukanlah suatu keadaan yang bersifat tetap. Dosa memang merupakan sesuatu yang buruk dan punya efek destruktif bagi relasi dengan Tuhan dan sesama. Tetapi
tidak bisa disamaartikan begitu saja bahwa orang berdosa adalah orang yang buruk dan rusak selamanya. Hal ini dikarenakan manusia sedari mula diciptakan oleh Allah baik adanya dan punya kemampuan untuk berubah. Maka orang berdosa pun selalu berpotensi untuk memperbaiki keadaannya, dan Yesus melihat bahwa Matius bisa berlaku demikian. Keyakinan Yesus ini terbukti karena saat menjadi Rasul Yesus, Matius tampil sebagai orang yang setia dan gigih dalam mewartakan kerajaan Allah, hingga ia pun mewariskan kesaksian imannya kepada kita dalam sebuah Injil. Maka dari itu, saudara dan saudariku seiman, belajar dari kisah panggilan Matius ini, ada dua pesan yang dapat kita hayati, yakni pertama, jangan pernah merasa rendah diri untuk mengikuti Yesus dan melayani gerejanya. Karena yang dibutuhkan dari kita adalah kesediaan untuk mau berkarya. Keberhasilan atau kesempurnaan yang ingin kita gapai itu anugerah Allah. Allah punya otoritas mutlak atasnya, dan kita hanya diminta untuk terus berusaha dan tekun berjuang. Selanjutnya, kedua, jangan pernah berlaku tinggi hati di hadapan yang lain. Kita semua adalah orang berdosa dan sangat membutuhkan rahmat Allah untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Maka, mari bahu-membahu untuk meraih keselamatan bersama dengan cara saling melengkapi kekurangan diri, bukan saling menghakimi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita sekalian.